Ya, halo teman-teman semua. Kali ini kita masuk ke video yang kedua terkait Kotlin fundamental dan Kotlin fungsional. Oke, pada bahasan video kali ini kita akan belajar mengenai tipe data karakter dan collection. Oke, langsung saja kita buat file Kotlinnya. Klik folder source di sini, new, klik kanan ya, new Kotlin class. Nanti pilih yang file, di sini ketikkan nama projectnya, misalkan collection. Enter, nanti muncul ya lembar untuk menulis struktur code kita. Oke, kita akan belajar yang namanya tipe data karakter. Apa itu? Kalian sudah belajar di dasar pemrogramannya. Kalau misalkan string itu kan sebenarnya adalah kumpulan karakter, kumpulan si karakternya. Oke, jadi kalian dari sini kalian udah bisa tahu nih, kalau karakter ternyata nanti adalah yang tunggal-tunggal. Karakter nanti cirinya yang tunggal. Kemudian contohnya adalah misalkan A, B, C, D, dan seterusnya. Misalkan ini juga karakter, ini karakter gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Nah, di Kotlin, untuk karakter biasanya kita simbolkan dengan tanda kutip satu ya. Ini nama karakternya, dan ditutup dengan tanda kutip satu. Beda ya, kalau string itu, kalau string di sini ditandain dengan tanda kutip dua gitu ya, untuk menuliskan stringnya. Nah, oke, kita langsung coba saja di kode programnya gitu ya. Misalkan saya mempunyai sebuah function, ini namanya main, fungsi utama, kemudian kurung kurawal buka dan tutup. Oke, kita di sini kita akan menuliskan struktur kode programnya gitu ya. Oke, langsung saja karena kita sedang membahas sebuah karakter, kita langsung menuliskan karakter. Misalkan saya buat variabel karakter dengan deklarasi file yang artinya tidak bisa dirubah ya. Karakter satu misalkan saya tulis A gitu ya. Oke, saya jelaskan di sini dulu. Yang saya bilang karakter adalah sesuatu tipe karakter yang tunggal di sini. Ini kan tunggal ya. Kalau misalkan kalian tulis B di sini, nanti akan error di sini. Lihat ya, di sini ada tanda merah di bawah ABC. Ini karena ini udah string nih, karena ini adalah kumpulan karakter. Kalau karakter itu tunggal. Nah, seperti ini. Misalkan kita buat variabel yang lagi dengan deklarasi val karakter 2 ya, misalkan B. Nah, ini contoh sederhananya. Misalkan kita printkan dua-duanya. Println karakter 1, kemudian println juga karakter 2 di sini. Oke, kita printkan, nanti akan muncul nilai A dan B. Sebentar, kita tunggu proses build Gradle-nya. Oke, di sini terlihat ya bahwa benar A dan B ini adalah sebuah tipe data karakter. Oke, mungkin itu saja terkait tipe data karakter. Kita langsung akan memulai materi yang baru, yaitu tentang collection gitu ya. Oke, langsung materi dulu ya sebenarnya. Kita materi saya tulis di sini ya, misalkan collection. Apa itu collection? Collection ini adalah kumpulan data. Kumpulan data. Mungkin kalian udah pernah membuat collection ya, kumpulan data. Kayak misalkan di dasar pemrograman kalian belajar array yang termasuk kumpulan data juga. Di Kotlin ada beberapa macam collection. Yang pertama ada list. Yang pertama ada list gitu ya. List ini apa? List ini adalah menyatakan nilai dengan indeks. Jadi misalkan kita punya beberapa beberapa isi variabel 1, 2, 3, 4 misalkan. Nah, ini kalau list kita bisa akses dengan indeksnya seperti array gitu ya. Misalkan kalau pengen mengakses 1 berarti nanti indeksnya 0. Dimulai dari 0 ya, 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Itu kalau list. Kemudian ada collection lain yang namanya set. Nanti contohnya nanti kita bahas di kode programnya. Set ini adalah menyatakan nilai yang unik. Nilai yang unik gimana? Ini kan misalkan kalau list kan kayak gini ya. Kalau list misalkan boleh sama nih. Saya boleh seperti ini kan ya. Nah, kalau misalkan set itu misalkan saya punya
sebuah kumpulan data, misalkan 1, 1, 2, 2, 3. Nah, ini ketika di-print-kan, nanti yang muncul adalah satu aja. Ini kan satunya ada dua, tapi yang muncul adalah yang unik. Tunggal berarti satu, ini duanya ada dua, berarti yang diambil satu aja karena unik gitu ya. Unik, istimewa. Tinggal gitu ya. Itu untuk set. Kemudian ada lagi collection, yang di Kotlin itu ada namanya map. Map di sini apa? Map di sini adalah ada yang unik di sini, yaitu menyimpan nilai dengan format key value. Jadi ada key value, ada key-nya, nanti juga ada value-nya. Nanti kita bahas. Oke, langsung saja ke contohnya. Misalkan kita membuat sebuah list dulu ya. Contoh yang pertama adalah list di sini. Oke, kita akan membuat sebuah, misalkan saya membuat sebuah variabel number yang dideklarasikan dengan val, yang artinya tidak bisa dirubah ya, immutable. Kemudian saya buat listnya, list of. Di sini list of. Kita boleh tuliskan di sini pengennya isinya apa aja. Kalau pengen seragam gitu ya, berarti diisikan. Misalkan seragam, saya pengen integer, boleh yang lain ya tipe datanya, tapi di sini saya pengen integer. Misalkan saya tulis apa namanya, isi dari apa namanya, kumpulan data dari list, misalkan 1, 2, 2, 3, 3, 4, misalkan seperti ini boleh ya. Kemudian kita juga boleh kita printkan dulu ya, misalkan kita printkan dulu biar terlihat. Println number. Oke, kita run dulu biar terlihat. Oke, nah ini terlihat ya, kalau misalkan list berarti tetap ditulis nih, dua-duanya ada dua, tiga-tiganya ada dua, dan empat. Ini adalah kumpulan list. Nah, kemudian kita bisa akses ya, bisa akses tadi karena ini list itu merupakan menyatakan nilai dengan indeks ya, berarti kita bisa akses nih. Kalau pengen mengakses satu berarti kayak gini. Print number, oke, jadi di enter aja, satu misalkan. Oh, berarti kita mengakses yang dua nih, 01, berarti ya, nanti jawabannya 2. Kita coba run. Tunggu sebentar proses build Gradle-nya. Oke, 2 ya, benar ya, karena kita mengakses indeks yang ke satu. Nah, indeks yang ke satu maksudnya yang mana? Yang 2 ini, karena indeks itu berawal dari 0 ya. Kalau misalkan di sini 0, ditulis 0, nanti output di sini akan 1. Karena tadi di sini adalah apa namanya, indeks yang ke satu, berarti outputnya adalah yang kedua di sini. Oke, paham ya? Nah, kemudian gimana list itu, ini kan list tipenya integer semua ya. Gimana kalau misalkan kalian membuat sebuah list tapi tipe datanya bermacam-macam? Bisa. Misalkan ada tipe data boolean, ada tipe data string, itu bisa. Misalkan kita membuat sebuah variabel macam-macam list, misalkan macam gini aja, macam list, sama dengan kita bisa membuat list of, ini harusnya kecil. Oke, di sini ya. Oke, begini. Nah, ini kalau misalkan pengen membuat isi tipe datanya, misalkan saya buat 1 di sini, misalkan Takemichi, misalkan di sini true, boleh ya. Nah, ini kan tipe datanya kan macam-macam ya. Kita bisa ditulis di sini tipe datanya ini. Nah, ini bisa diakses semua nanti tipe datanya. Oke, kita coba apa namanya, print kan, misalkan println macam-macam. Kita coba print kan, kita coba run di sini. Kita tunggu sebentar prosesnya. Oke, di sini terbukti ya kalau misalkan list itu bisa isinya bukan hanya integer aja, bukan hanya float aja, tapi bisa semuanya bisa masuk ke dalam list. Misalkan ini ada tipe data boolean ya, true. Ini adalah tipe data string, dan ini adalah tipe data si integer. Gitu ya. Nah, kemudian di si list ini mempunyai sifat yang namanya sifat apa istilahnya, mutable ya. Sifat list di sini saya tulis di mana ya? Saya tulis di sini aja. Jadi list ini mempunyai sifat mutable. Artinya
bisa dirubah ya. Artinya bisa ditambahkan atau bisa dihapus gitu ya. Misalkan saya pengen menambahkan sebuah menambahkan oke. Kita kasih contoh dulu ya. Misalkan kita membuat sebuah variabel mutable anyways misalkan anyways. Ini isinya adalah mutable list of, ini tulis any. Jadi di sini isinya bisa macam-macam ya. Satu, misalkan di sini Takemichi, misalnya di sini, tapi di sini false. Boleh ya? Kayak gini. Kemudian kita bisa menambahkan si mutable AnyList, bisa menambahkan datanya nih. Caranya gimana? Karena mutable ya, berarti bisa diubah datanya. Misalkan datanya pengen saya ubah dengan cara menambahkan. Bisa saya tulis seperti ini, mutable AnyList add. Misalkan kita pengen menambahkan datanya, misalkan data Takemichi itu temennya Chifuyu ya, Chifuyu. Nah, wakil kapten divisi 1 di Tokyo Revenger. Nah, nanti muncul nih nambah data. Kita coba buktikannya, kita run. Kita tunggu sebentar. Oke, ternyata belum di print. Belum di print ya, print run. Harusnya di sini mutable AnyList. Nah, nanti coba kita run lagi. Oke, di sini jadi ada tambahan data ya, yaitu Chifuyu. Di sini Chifuyu. Oke, benar ya. Jadi bisa ditambahkan, kemudian bisa juga di remove. Misalkan kita pengen hapus datanya, bisa juga dengan mutable.remove di sini. Nah, kita pengen nge-remove apa nih? Nge-remove data yang mana? Misalkan kita pengen nge-remove data Takemichi-nya, kita remove Takemichi. Boleh ya? Kemudian coba kita printkan lagi. Print mutable AnyList. Kita coba run. Nanti Takemichi-nya hilang di sini. Oke, Takemichi-nya hilang ya. Karena udah di remove, udah di delete di sini. Oke, paham ya? Itu adalah seputar tentang list. Kemudian collection lain kita akan belajar. Jadi langsung aja di sini, di video ini kita akan belajar collection yang lain adalah set. Set tadi adalah istilahnya unik ya. Unik, menyatakan nilai yang unik. Oke, langsung saja kita contohnya misalkan seperti ini. Val, misalkan kita membuat sebuah variabel numset, misalkan number set gitu ya, n yang gede aja biar kece, numset. Kemudian kita isikan tuh si set of collectionnya, misalkan ini isinya integer, misalkan saya mempunyai ada yang sama nih 1 1 2 2 3 3 4 5 6. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini kan ada yang sama nih. Ada yang sama, ada satunya, ada dua. Ada duanya, ada dua, tiganya, ada dua. Nah, karena set itu memiliki sifat yang unik, artinya nanti si satunya ini hanya dituliskan satu kali, si duanya ini hanya dituliskan satu kali, dan si tiganya hanya dituliskan satu kali. Kita coba ya, kita coba printkan. Print learn, offset gitu ya. Oke, kita coba run. Sini. Sebentar. Oke, sama ya. Jadi satunya tadi ditulis satu kali, duanya satu kali, dan tiganya satu kali. Benar ya? Karena set itu memiliki sifat yang unik gitu ya. Kemudian berikutnya kita akan belajar tentang collection, masih tentang collection, yaitu tentang map. Map itu tadi mempunyai cirinya adalah konsepnya mempunyai key dan value ya. Key dan value. Gimana contohnya tuh? Oke, langsung saja kita contoh. Misalkan file apa ya? Misalkan variabelnya Tokyo Manji misalkan ini sama dengan map of. Nah, di sini hapus saja. Misalkan key value-nya apa nih? Key value-nya pengennya di sini key value-nya Tokyo Manji itu berarti ketua di sini, ketuanya tuh di sini isinya berarti Meiki. Berarti ini bacanya adalah key-nya adalah ketua, value-nya adalah Meiki ya.
Oke, kemudian di dalam map itu, karena map itu adalah sebuah collection, berarti bisa banyak key ya. Misalkan wakilnya kita tulis wakilnya itu Draken ya. Kalau kalian suka nonton Tokyo Manji, nah ini. Berarti kalau misalkan kita print misalkan kita panggil Tokyo Manji-nya, Tokyo Manji, kemudian kita tulis ketuanya di sini. Ketua. Oke, sorry salah. Ini harusnya kayak gini tandanya. Oke, ini ya. Jadi ini bacanya Tokyo Manji memanggil si Ki ketua. Jadi nilainya berapa? Nilainya adalah si Maiki. Jadi nanti outputnya adalah Maiki. Oke, kita coba buktikan run di sini. Oke, tunggu sebentar ya. Oke, Maiki ya, bentar ya. Karena ini key value-nya adalah ketua. Kalau misalkan di sini saya ganti key value-nya adalah wakil, nanti output-nya adalah si Draken di sini ya. Si Draken. Kita coba apa namanya run lagi. Nanti hasilnya adalah si Draken. Oke, Draken bener ya. Oke, kemudian selanjutnya ada yang pengen saya apa namanya sharekan adalah tentang array di sini. Oke, materi dulu ya. Materi sedikit array. Apa itu array? Array adalah kalau kalian udah kenal ya di Task Pro mungkin atau di mata kuliah lain udah sering banget adalah membahas tentang array. Array itu adalah tempat menyimpan beberapa data ya dalam sebuah variabel. Di sini. Oke, langsung saja kita contoh langsung saja ya karena udah terbiasa dengan array, langsung saja contoh di Kotlin-nya bagaimana. Misalkan kita punya file, kita punya array, misalkan array aja, array sama dengan untuk membuat array berarti kita bisa menggunakan array of di sini. Kemudian kita bisa tuliskan ya, karena array itu menyimpan beberapa data dalam sebuah variabel, berarti datanya boleh beda-beda ya. Misalkan 1, 2, di sini Takemichi. Misalkan di sini Chifuyu, kemudian ada tipe data bulan juga boleh, true misalkan. Boleh ya. Atau pengen tambah data lagi, misalkan 1,2 juga boleh di sini. Float gitu ya. Nah, boleh ya. Kemudian kita bisa mengaksesnya tuh, mengakses si array tadi itu kita bisa akses ya, printlan biasa array di sini. Kemudian kita coba printkan, nanti hasilnya adalah data-data yang sudah kita masukkan ke dalam variabel array tadi. Kita tunggu sebentar. Oke, sama ya. Oke, sorry. Oke, untuk mengakses array itu harusnya menggunakan yang namanya apa namanya? Perulangan di sini. Oke, kita coba ya di sini for misalkan i in r sini misalkan print dan i. Nah, nanti hasilnya adalah apa namanya? variabel yang ada di array tadi. Oke, kita coba ya. Coba run. Oke, sama ya. Jadi yang ada di variabel array tadi isinya adalah 1 di sini 1 ya. Ada 2, ada Takemichi, ada Chifuyu, ada 1,2 dan ada true. Itu adalah array. Nah, array ini fungsinya sama seperti list. Ini jadi bisa di apa namanya? Dia itu bisa diakses berdasarkan indeks gitu ya. Misalkan kita pengen mengakses array di sini, misalkan pengen mengakses array. Misalkan kita pengen mengakses yang println namanya R, pengen mengakses yang indeks ke-2, berarti nanti isinya Takemichi ya, karena indeks yang 0 itu 1, indeks yang ke-1 adalah isinya 2, indeks yang kedua adalah si Takemichi. Coba kita printkan di sini. Tunggu sebentar, nanti muncul si Takemichi di sini. Takemichi ya, sama ya. Jadi si array itu bisa di indeks gitu ya. Bisa bisa diakses melalui indeks. Kemudian Kotlin juga memungkinkan kita untuk membuat array dengan tipe data primitif dengan memanfaatkan beberapa fungsi spesifik ya. Jadi
Saya tulis materinya di sini, nanti kalian coba sendiri. Coba explore ya. Kotlin mensupport intinya, mensupport tipe mensupport array dengan tipe data primitif. Bagi yang nggak tahu tipe data primitif itu apa, tolong tonton video yang sebelumnya. Video sebelumnya kita membahas tipe data primitif. Nah, ini contoh-contohnya kalau di apa namanya? Di array itu bisa menggunakan ini, nanti fungsinya dipanggil aja fungsi array of. Di sini kayak gini, nanti isinya adalah integer semuanya arraynya. Atau nanti ada yang lain yaitu bulan, bisa isinya bulan semua, boolean array of. Nah, ini juga nanti isinya adalah boolean array, isinya tentang bulan semua, boolean semua. Kemudian ada karakter juga, karakter array of, kan bisa tulis seperti ini. Nanti otomatis sih kalau misalkan Kotlin itu merekomendasikan code-nya yang akan muncul, yang akan digunakan seperti apa. Kemudian ada yang namanya long array. Coba explore sendiri ya yang ini, biar videonya nggak terlalu panjang. Long array, kemudian juga mendukung tentang short array juga ya, tipe data short. Sorry, ini komen harusnya short array. Nanti isinya juga short, tipe data short di sini. Short array. Nah, kalian bisa istilahnya bisa mengeksplor sendiri terkait materi yang ini. Kemudian apa namanya? Sama seperti list. Jadi si array ini punya sifat yang namanya mutable, artinya bisa kita ubah. Misalkan bisa ditambahkan dan bisa dikurangkan. Misalkan langsung aja contohnya, misalkan saya mempunyai 6 list, misalkan saya mempunyai variabel yang namanya 6 list yang dideklarasikan dengan file di sini. Nah, kemudian kita buat array list of di sini. Array list of misalkan isinya integer, misalkan 1, 2, 10, dan 4. Ini harusnya var aja kali ya. Nah, kemudian kita bisa menambahkan dan mengubah. Menambahkan dan menghapus si isi dari si variabel 6 list. Misalkan kita pengen menambahkan ya, menambahkan data, misalkan datanya ditambahkan 10, ya nanti si list ini akan bertambah datanya 10. Oh, jangan 10 ya, karena udah ada 10, misalkan 20. Oke, coba kita run. Tunggu sebentar prosesnya, nanti data yang muncul akan menjadi apa? Oh, sorry, belum di print kan ini mah. Harusnya ini print. Ini. Oke, kita coba print kan gitu ya. Kita tunggu sebentar. Oh, sorry, ini kalau mengakses yang namanya array itu harus menggunakan yang namanya for, perundangan for kalau di Kotlin ya. Misalkan kita buat seperti ini, misalkan kita udah tambah datanya nih, kita pengen mengakses semuanya, misalkan for di list, misalkan seperti ini, kemudian kita buat print dan di sini. Nah, ini nanti hasilnya akan ada 21. Sorry. Oke, ini ya. Kita coba printkan. Nah, tunggu sebentar ya. Oke, ini muncul ya. Jadi si tadinya adalah 1, ada 2, ada 10, ada 4 ya. Karena di sini kita tambahkan 20, maka ketika kita melakukan perulangan dan mengakses semua variabel 6 list, nanti akan ada 20 sebagai tambahannya gitu ya. Kemudian untuk remove juga sama. Untuk remove, coba saja ya, .remove gitu. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Kita di video ketiga nanti kita akan belajar mungkin terkait function yang ada di Kotlin. Terima kasih.